Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Inilah Pak, Oku Selatan geografis dengan geografis perbukitan ini menjadi tantangan kami penyelenggara juga. Iya. Termasuk juga kemarin Coklit juga kita pastikan bukan lagi di dusun, di talang-talang pun kita pastikan itu semua terlaksana dengan baik. Ini beda ya antara dusun sama talang. Kalau dusun ini masih agak ramai ya. Agak ramai. Kalau talang ini Masuk lagi ke dalam. Jadi Tribuners yang nggak ngerti arti talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini kembali lagi bertemu dengan saya Prawira Maulana dalam series Roadshow podcast Pilkada. Kali ini, hari ini di siang yang antara cerah dan mendung ini, saat ini tepat jam 12.22 tengah hari, kita berada di jantung Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Kota Muara II. Di sebelah saya sudah ada tokoh muda sekaligus orang nomor 1 di Bawaslu Oku Selatan, Bapak Heri Aprizon. Sapa dulu nih. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Semangat nggak ya? Semangat. Tapi katanya nggak boleh ngomong semangat di sini. Pantang ngomong semangat ya katanya di Oku Selatan. Tribuners sekalian, seperti yang saya mention di awal, hari ini kita akan membahas tentang persiapan pilkada. Temanya berat, tapi kita akan bawakan sesantai mungkin agar masyarakat ini mulai aware, Pak Eri, tentang persiapan pilkada serentak. Karena memang saat ini kita sedang berada di masa pandemi. Saat ini saya agak grogi nih, karena mungkin yang tampak di layar cuma kami berdua, tapi di belakang sana bahkan begitu banyak penonton ya. Pak Heri ya, tadi saya sudah tanya apa kabarnya. Pak Heri ini di tengah kesibukan Pak Heri, kami minta jeda waktu 30 menit sampai 1 jam untuk membahas tentang persiapan khususnya Bawaslu ya, penyelenggara pilkada serentak untuk pilkada pada 9 Desember. Kita sama-sama tahu bahwa
KPU sudah mengklaim bahwa saat ini daerah-daerah siap melaksanakan pilkada serentak. Nah, Oku Selatan sendiri menurut pandangan Pak Eri selaku Ketua Bawaslu ini bagaimana Pak? Apakah siap atau tidak? Ya, terima kasih buat Ibu. Selamat siang semua. Ya. Tentunya pasca penundaan pilkada yang ditetapkan oleh Bawaslu oleh KPU RI beberapa hari yang lalu, tentunya dengan penundaan itu sekarang badan ad hoc khususnya kami penyelenggara pengawas ini mulai diaktifkan kembali tentunya dalam hal ini dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Oku Selatan terkait dengan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, kami siap mengawasi pelaksanaan tersebut dengan maksimal. Siap ya Pak ya? Ya siap, tentunya kita selalu siap sebagai penyelenggara. Iya, karena netizen seperti yang saya bahas di waktu-waktu sebelumnya, begini Pak, netizen ini sekarang terbagi dua. Sekarang ini kita sedang sibuk pandemi, kok sempet-sempetnya mau pilkada. Itu satu kubu netizen. Ada netizen lagi yang bilang, ya ini pesta demokrasi dong, mau tidak mau saat memang situasinya memungkinkan ya tetap walaupun berat ya tetap harus dilaksanakan. Dan hari ini memang saat ini memang sudah diputuskan bahwa ya kita harus melaksanakan pilkada 9 Desember karena memang sudah diagendakan jauh-jauh hari ya Pak ya. Iya, benar. Dan sempat tertunda. Dan tadi seperti kata Pak Ketua bilang bahwa Oku Selatan siap. Untuk data Pak, data pemilih di Oku Selatan ini kira-kira berapa banyak Pak? Terkait dengan proses data, Iya. ini juga kebetulan hari ini Pak kami sedang koordinasi dengan KPU ya. KPU bagian data khususnya saat ini masuk tahapan coklit. Coklit. Ya, tahapan coklit ini pemutahiran data terkait DP4 yang dikembalikan ke bawah, maka ini nantinya akan menjadi DPS dan DPT. DPS dan DPT. Nah, ini nanti masih berdalam proses, tentunya kita kawal proses ini supaya memang hasilnya baik. Asumsinya di angka berapa Pak? Kalau di DPS? pemilu kemarin 26 ribuan. 260.000 ya Pak ya, 260.000 Itu yang di pemilu kemarin. di pemilu kemarin ya. Tapi kalau ini kita belum bisa berasumsi karena ini masih berproses. Penyelenggara pemilu sendiri baik KPU dan Bawaslu itu kalau saya nggak salah data nih itu menargetkan partisipasi pemilih sampai 77,5% kalau saya nggak salah. Kira-kira di Oku ini kalau melihat dari riwayat pilkada sebelumnya sampai kondisi saat ini kira-kira tercapai nggak Pak? Kalau di Bumi Oku Selatan. Selatan Seandangan atau Oku Selatan tentunya kita sebagai penyelenggara ya optimis dengan angka-angka tersebut. Optimis ya Pak ya? Optimis dalam situasi meski dalam situasi pandemi saat ini. Iya, begitu. Jadi gini, netizen sekalian, bahwa saat ini kita memang berat. Masyarakat fokus pada masalah pandemi. Tapi kita ini harus tetap melaksanakan yang namanya pilkada serentak. Ya. Jadi tugas penyelenggara pemilu ini jadi tambah berat. Bagaimana meraih perhatian masyarakat yang saat ini disibukkan sama masalah pandemi dan sosial ekonomi ya Pak ya. Sosial ekonomi sedang berat-beratnya ini Pak Ketua. Bagaimana kemudian memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS untuk aware dan peduli terhadap pelaksanaan pilkada. Itu yang menjadi tugas berat para penyelenggara. Dalam hal ini bersama saya Ketua Bawaslu. Dia memastikan bahwa Bapak tadi memastikan 77 ya, masih mungkin lah ya Pak ya. Masih mungkin ya Pak ya. Kalau tahun lalu 5 tahun lalu jangan 5 tahun lalu 2019 ya Pak ya. Itu partisipasi berapa Pak di sini Pak? Itu di atas 70. Di atas 70 ya Pak ya. Nah, yang khusus lagi di Oku Selatan ini wilayahnya jauh-jauh. Kata jauh-jauh Benar. Geografisnya memang luar berat ya biasa. Pak ya. Berat. Medan. Iya, medannya ini berat. Jadi dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya tuh jauh nggak Pak? Cukup jauh. Cukup jauh. Jadi inilah Pak, Oku Selatan geografis dengan geografis perbukitan. Ini menjadi tantangan kami penyelenggara juga. Iya. Termasuk juga kemarin coklit juga kita pastikan bukan lagi di dusun, di talang-talang pun kita pastikan itu semua terlaksana dengan baik.
ini beda ya antara dusun sama talang. Kalau dusun ini masih agak ramai ya. Agak ramai. Kalau talang ini Masuk lagi. ke dalam. Jadi Tribuners yang nggak ngerti arti talang, ini ada dusun. Terus di talang itu biasa orang berkebun ya Pak ya, berkebun, kebunnya di sana. Nah, mereka tuh tinggal di sana dan menetap di sana. Jadi kita yang di kota ini mungkin nggak tahu, gampang cuma datang ke TPS 3 menit doang jalan kaki. Ini enggak loh. Di sini di daerah nggak seperti itu. Wah, begitu. Jadi tantangannya, effortnya lagi lebih gede lagi. Pak Ketua, saat ini tahapan yang sudah dilaksanakan ini udah apa aja Pak Ketua? Terkait dengan pengawasan, Ya. untuk saat ini kita fokus masih di tahapan coklit yang dilaksanakan oleh rekan KPU. Iya. Dan kedatang ini kemungkinan pendaftaran calon. Pendaftaran calon. Tahap pendaftaran calon 4 sampai 6 kalau saya lihat Ya. agenda ya. 4 sampai 6 September. Itu kemudian baru tanggal 23 ya Pak ya ditetapkan. Iya. Oh, jadi tahapannya kira-kira kalau untuk melihat agenda-agenda schedule tadi terkejar nggak Pak? Apa bisa sesuai agenda? Ya, tentunya kita dari Bawaslu, apa yang menjadi tahapan PKPU 5, Iya. kita harus memang tahapan itu harus sesuai. Harus sesuai Pak ya. Kita menganjurkan ke KPU untuk berkoordinasi terus supaya tahapan ini jangan sampai terlewatkan ataupun tahapan-tahapan tidak berjalan dengan maksimal. Tidak Kita berjalan. harus kejar semua sesuai dengan aturan. Aturannya ya karena memang sukses tidaknya ya harus tetap on schedule, kemudian pengawasan berjalan dengan baik seperti itu, dan kemudian partisipasi besar ya Pak ya. Ada yang ini biasanya kalau pilkada ya Pak ya, itu di sepanjang jalan itu sudah ramai ya Pak. Yang banyak yang curi start walaupun belum ditetapkan, tapi kan banyak yang curi start. Ini saya lihat di Oku Selatan ini kayaknya agak apa ya Pak ya, agak santai-santai saja ini kayak gini ya. Gimana itu Pak? Jadi kalau di Oku Selatan memang gimana? Kalau di Oku Selatan ini kalau terkait dengan pemilihan ini enggak terlalu ini, tapi pada intinya Iya Pak. di lapangan itu masyarakat kita umumnya sudah siap menerima proses demokrasi yang berlangsung. Iya. Oh, jadi memang ya walaupun itu bukan berarti bahwa dinamika di sini nggak begitu kencang, tapi atau masyarakat belum begitu peduli, tapi memang ya ngalir gitu. Ngalir seperti Sungai Ogan dan Komering. Pak Ketua, ini ya Oku ini kan terkenal ini sama yang namanya kopi. Tadi saya mau mau menaruh kopi di sini, tapi belum tersusul, rupa-rupanya kita udah mulai. Itu kopinya. Boleh minta dong kopinya. Ya ini kita juga campaign tentang Oku Selatan. Jadi Oku Selatan ini identik dengan kopi ya Pak Ketua ya. Nah, ini ada waiters kita yang ganteng. Namanya Mas Hermanto. Terima kasih. Iya, ini jadi saya tadi mampir ke ruangan Pak Ketua. Jadi kopi di sini nih disajikan dengan gelas logam ya Pak ya. Ya, ini nih gelas aluminium. Jadi memang okinian. Kalau tadi tuh gelas stainless. Stainless apa aluminium tadi Pak ya? Yang kecil tadi tuh? Ya, hampir sama lah. Iya. Sehada logo. Jadi porsinya pas. Kalau panas, bibir kita kena sini ya melocot juga walaupun belum kena kopinya. Jadi di kota kopi Oku Selatan ini. Jadi orang banyak kenal kopi itu dari Lampung. Tapi katanya sebenarnya dari Oku Selatan. Sebenarnya dari Oku Selatan. Nah, di Kabupaten Oku Selatan ini akan diselenggarakan pilkada. Masyarakat seperti 270 daerah lainnya harus mulai peduli nih bahwa pilkada, karena memang tujuan kita menggalang podcast ini Pak agar masyarakat semakin tersosialisasi tentang, karena tugas media juga untuk mengkampanyekan pilkada ini. Jadi tugas media bukan cuma dapat iklan dari pasangan calon, tapi kita juga punya tugas sebagai pilar demokrasi untuk menyukseskan agenda demokrasi kita kali ini. Pak Ketua, tolong dong pesan-pesannya Pak untuk pemilih di Oku Selatan ini apa Pak? Bagaimana supaya agenda kita ini sukses, supaya Bawaslu pengawasannya makin kencang, apa Pak? Himbauan-himbauannya Pak? Tentunya kami dari Bawaslu Oku Selatan tentunya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Oku Selatan
di 9 Desember mendatang, Ya. tentunya akan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentunya kami dari sisi pengawasan tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat, baik peran masyarakat, peran media, dan rekan-rekan LSM juga dan sebagainya. Tentunya pengawasan ini akan baik, tentunya ada dukungan dari semua lapisan masyarakat. Ya. Mungkin itu saja. Ya, jadi dukungan masyarakat yang paling penting. Pak, satu lagi Pak, ini yang nih, kita nyerempet dikit nih. Ini jadi Oku Selatan ini relatif lebih dinamikanya memang dirasa ya, kalau kami dari Palembang itu memantau kayaknya nggak begitu kenceng, karena kayaknya cuman satu yang bakal maju. Tapi kata Pak Ketua tadi, ini politik ya. Kata Pak Ketua ya, gimana ya? Apa mungkin ada di injury time ada masuk kontestan baru seperti itu Pak Ketua? Gimana Pak Ketua? Ya kita lihat saja nanti di tanggal 4 dan 6 itu. Iya ya. Injury time-nya seperti apa ya? Tapi kalau sampai saat ini subjektif saya ya, yang terlihat bahwa memang incumbent memang belum ada kontestan yang berani men-challenge incumbent saat ini ya Pak Ketua ya. Tapi ya Pak Ketua ya harus jaga sikap juga, nggak mungkin dia berani nggak enak ya Pak Ketua ya. Ya siapa tahu ini politik loh. Bahkan tadi ngobrol ada yang waktu udah pencalonan ya Pak Ketua ya, itu wakilnya hilang kemudian gagal ya, seperti itu ya. Siapa tahu. Itulah pilkada, itulah politik. Tugas kita bersama untuk berpartisipasi, karena salah satu hak kita sebagai warga negara ya Pak Ketua, itu untuk berpartisipasi, untuk memilih ya, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih presiden seperti ini, untuk termasuk juga memilih kepala daerah. Jadi gunakanlah hak pilih kita, jangan golput ya Pak ya, atau jangan apatis ya, bersama-sama. Dan kita juga dorong Bawaslu khususnya yang memang penyelenggara pemilu untuk perkara pengawasan ya Pak ya, ini untuk bersama-sama menjaga pilkada khususnya di Oku Selatan ini tetap bersih. Kalau Tribun jargonnya, pilkada kali ini di masa pandemi ini harus tetap hebat Pak. Jadi harus tetap hebat. Jadi penyelenggaranya memang saat ini berarti penyelenggara pilkada itu namanya angkatan corona Pak. Jadi para penyelenggara pilkada angkatan corona ini harus lebih ekstra. Ini ternyata tadi mendung, sekarang mulai panas. Pak Ketua juga mungkin sudah banyak agenda-agendanya. Tadi rapatnya kami interupsi untuk bisa hadir bersama kita. Pak Ketua terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya di kota yang indah ini. Kita di outdoor nih. Sengaja Pak Sekretaris tadi sepakat sama kita bahwa kita di outdoor sekaligus biar bersatu dengan alam. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih waktunya Pak Ketua, sudah mau ngobrol ngalur ngidul dengan saya, tidak sistematis lompat sana lompat sini. Ya saya hargai betul waktu dan pemikiran dari Pak Ketua yang dituangkan dalam podcast kita kali ini. Tribuners, itu saja dari saya. Semoga obrolan ini bermanfaat dan semakin menambah semangat kita di masa-masa yang sangat berat ini. Semoga bangsa kita makin maju, semoga Indonesia makin maju, dan semoga Oku Selatan juga makin maju. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuners. Terima kasih Pak Ketua. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka. Kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! Merdeka! Merdeka!